Kenalin, aku cantik. Jadi kali ini aku mau membahas budget beasiswa yang aku keluarkan untuk apply Global Korea Scholarship. Disclaimer, ini tuh bakalan berbeda-beda ya, jadi tergantung kebutuhan kalian. Oke, yang bakal aku bahas itu akan menjadi dua bagian, yaitu pengeluaran saat kita apply beasiswa, dan yang kedua itu pengeluaran saat kita lulus beasiswa, harus ngeluarin uang berapa. Oke? Sebelum lanjut, kalian klik subscribe-nya dan like-nya ya. Tanpa basa-basi lagi, lanjut ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, budget pengeluaran saat apply beasiswa GKS. Budget pertama pengeluaran yang aku keluarkan yaitu untuk mengikuti lembaga persiapan GKS. Nah, ini tuh kayak buat ngasih tahu kita persiapan pertama itu ngapain aja, apa yang perlu disiapkan, terus berkas-berkas apa yang perlu kita siapin, sama proofreading. Itu totalnya 750.000. Menurut aku sih ini lebih murah ya dibandingkan lembaga-lembaga lain yang udah terkenal gitu, karena bisa sampai 3 jutaan atau sampai 4 jutaan, dan menurut aku itu mahal banget. Tapi di lembaga aku kurangnya itu membantu di persiapan dokumennya ya, karena aku lebih nanya ke teman-teman aku kayak ini urutannya gimana, terus ngelemnya gimana. Itu aku nanya ke teman-teman GKS yang apply juga. Tapi di lembaga aku yang bagusnya itu, yang worth it-nya itu di proofreading-nya, karena dia ngasih tahu grammarnya mana yang salah, terus dibenerin, terus dikasih tahu kalau ini kurang detail, terus habis itu dikasih tahu juga kayak ini tuh masih general banget, essay aku masih general banget, jadi aku masih bisa ngerevisi terus di proofreading lagi gitu. Tapi tetap aja mahal karena worth it-nya di proofreading-nya doang. Jadi ini review jujur aku ya. Yang kedua itu untuk cap notaris. Nah, aku cap notarisnya itu di Bagus Nugraha Kusuma, W-nya apa ya? Pokoknya Bagus Nugraha Kusuma W. Nah, itu tuh ada di Fatmawati, deket apa namanya? Deket MRT Fatmawati. Nah, itu tuh aku nawar, aku lupa harga aslinya berapa, tapi itu aku nawar jadi per lembarnya jadi 50.000 per capnya. Per capnya 50.000. Terus aku minta capnya 2 jadinya 10.000. Jadinya 100.000. Jadi aku transkrip nilai yang asli sama yang fotokopinya. Yang ketiga itu aku sworn translator melalui lembaga MediaMass Translation. Nah, itu nanti di sworn translator sama Anang Fahrudin. Nah, karena aku melewati lembaga, karena kan waktu itu aku nggak tahu ya, nggak tahu sworn translator yang udah terdaftar di apa namanya di Kemenkumham kan ya. Karena aku nggak tahu siapa nih ya, aku cari aja di internet, di Instagram, ternyata ada lembaga ini, MediaMass Translation. Terus habis itu biaya translate-nya 60.000 per lembar. Itu dikali 3, ijazah, akte, sama kakak. Habis itu ada biaya cetaknya juga 15.000 per lembar. Jadi 15.000 kali 3. Sama ongkirnya, aku sebenarnya lupa ini ongkirnya berapa, tapi kayaknya ongkirnya 15.000 untuk Jabodetabek. Jadi totalnya itu 240.000. Nah, kalau kalian mau lebih murah, mendingan kalian langsung ke sworn translatornya aja gitu. Jadi jangan melalui lembaga kayak gitu. Kalau bisa kalian sworn translatornya itu yang deket di rumah kalian ya. Jadi ongkosnya lebih murah gitu. Jadi kalian bisa pulang pergi aja gitu. Abis itu untuk apostil AHU itu 150.000.
karena aku 4 lembar. Itu ada ijazah, akte, kakak, sama transkrip nilai. Jadinya 600.000. Lalu aku bikin paspor biasa itu 350.000. Kalau kalian mau yang ada chipnya itu harganya 650.000 kalau nggak salah ya. Lalu ongkir ke Koreanya itu 300.000. Itu aku pakai jasa KCN. Habis itu foto 3x4, 3 lembar itu 5.000. Habis itu ada perintilan materai, print, fotokopi, klip, terus bolak-balik juga kan, revisi gitu. Jadi anggap aja aku ngeluarin 155.000 karena ini biar aku genapin aja ya. Terus biaya tak terduga, ongkos, itu aku anggap aja 500.000 ya, karena aku itu harus bolak-balik Tangerang, Jakarta, karena rumah aku di Tangerang, sekolah aku di Jakarta, ngurus paspor juga di Jakarta. Jadi Tangerang, Kebayoran. Jadi sekolah aku tuh di Kebayoran. Jadi aku bolak-balik naik kereta tuh kalau sekolah SMA. Terus aku ngurus paspornya itu di Koto. Jadi aku pernah bolak-balik dari Tangerang ke Kebayoran, dari Kebayoran ke Kota Tua buat ngurus paspor. Jadi totalnya itu anggap uang kotornya jadi 3 juta rupiah. Dan ini disclaimer ya guys, aku nggak ikut les, aku nggak ikut tes bahasa, jadinya totalnya 3 juta. Tapi kalau misalnya kalian mau ikut les, mau ikut tes bahasa, mungkin itu lebih mahal lagi ya guys. Karena kan tes bahasa aja bisa jutaan kan, bisa 3 jutaan kayak IELTS gitu, setahu aku ya bisa 3 jutaan. Terus belum kalian kalau misalnya les juga, itu kan mahal ya guys. Jadi karena aku tidak les dan tidak pakai sertifikat bahasa, jadi cuma 3 juta doang yang aku siapkan untuk apply beasiswa ke Korea. Oke, yang kedua itu after lulus beasiswa. Jadi masih ada lagi ya pengeluaran yang harus kita keluarkan setelah kita dinyatakan lulus beasiswa ini. Jadi yang pertama itu adalah translate dokumen lagi, itu yang ijazah, kakak, akte. Nah karena aku udah punya PDF-nya, jadi aku nggak perlu minta biaya, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk translate, tapi hanya mengeluarkan biaya untuk cetaknya aja, itu 15.000. Jadi 15.000 kali 3. Abis itu aku ke notaris lagi untuk 1 lembar 50.000. Terus apostil lagi 4 lembar dokumen yang tadi tuh kakak, akte, ijazah, transkrip nilai ke AHU, itu 600.000. Abis itu ada tes TBC. Nah kalau ini menurut aku mendingan di RSUD sih. RSUD lebih murah daripada yang di rumah sakit swasta, itu lebih mahal, kayak mungkin 500-an kali ya. Nah kalau aku tuh di RSUD Tangerang Banten, itu tuh cuma 275.000. Abis itu ada foto dengan background putih 3x4, itu 3 lembar 5.000. Terus aku ngeprint semua dokumen yang dikirim dari NID kayak LOA, terus abis itu pokoknya dokumen-dokumen yang dinyatakan lulus ya kayak gitu. Itu total ya mungkin 20.000-an, aku lupa soalnya berapa. Terus fotokopi paspor 2.000 sama uang ya. Jadi sebelum kita ke Korea itu harus menyiapkan uang won, karena kalau misalnya kita nuker di bandara, menurut aku itu lebih mahal. Dan kenapa nih kok harus nyiapin uang gitu sebelum berangkat? Kan nanti kan kita dapat uang, dapat beasiswanya. Nah cuma karena kita belum punya Bank Korea, kita harus buat Bank Korea itu buat nerima uang beasiswanya, buat nerima uang GKS-nya. Jadi kita harus menyiapkan
uang sebelum berangkat ke Korea. Nah, di sini itu aku nyiapin uang 350.000 won. Waktu itu aku dapat rate 11,9. Jadi totalnya itu 4.160.000. Jadi ini kalian harus pintar-pintar nemu money changer yang murah gitu ya. Soalnya sebelum-sebelumnya pas pertama-tamanya tuh kayak aku kan cari terus habis itu rate-nya ada yang 12 lah, kan mahal ya. Jadi kalian harus pinter-pinter cari money changer yang murah. Bisa kayaknya Bank Indonesia bisa, terus ke BRI mungkin, nggak tahu, aku lupa. Tapi kalau ini tuh aku waktu itu di Kuningan, nukernya tuh di ITC Kuningan, tapi aku lupa namanya apa. Nanti kalau ingat mungkin aku bisa tulis. Oke? Oh iya, dan ini juga tergantung kalian ya, kalian butuhnya berapa, terus kalian hedon atau enggak. Abis itu menurut aku sih 350.000 won itu cukup ya, karena cuma 2 minggu doang. Jadi waktu aku datang itu nyampe sini tanggal 2 Maret kalau nggak salah. Terus aku nerima uangnya itu tanggal 20 Maret. Jadi ya 2 mingguan lah ya. Dan cukup aja, oke. Terus jadi total semuanya dari mulai pendaftaran sampai aku nyampe di Korea itu aku ngeluarin 8.162.000. Jadi total amannya yang mau kalian kumpulin itu 10 juta rupiah. Dan ini disclaimer ya guys, 10 juta ini tanpa les bahasa dan tes bahasa. Oke? Jadi kalau misalnya kalian les bahasa, tes bahasa, itu bisa lebih dari 10 juta. Gitu. Dan ini uangnya semua pengeluaran aku tanpa bantuan orang tua. Jadi ya aku gak bisa les, gak bisa tes bahasa gitu. Ini semuanya aku. Kenapa jadi sesi curhat ya guys? Oke, jadi sekian. Gini aja sih, nanti biar kalian gampang, aku bakal kasih linknya, link budget beasiswa yang aku keluarkan. Jadi nanti kalian bisa tahu nih rinciannya, pengeluarannya buat apa aja, buat gambaran kalian, buat kalian nabung juga, kayak gitu. Jadi mungkin yang gak mau ngerepotin orang tuanya, kalian harus semangat menabung ya guys. Semangat, kalian pasti bisa membanggakan orang tua kalian. Yeay! Oke, nanti linknya bakal aku taruh di description box ya. Jadi sekian aja kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tunggu video bermanfaat lainnya. Bye-bye! Thank you.